Alhamdulillah kita kumpul di sini karena rahmat Allah. Salam serta selawat untuk Rasulullah SAW. Kami perempuan Indonesia, kami menginginkan Indonesia ke depan lebih baik. Maka kami datang ke Demokrat bersilaturahmi, meminta kita jalan bersama. Gitu ya, silaturahmi ini adalah jalan bersama dalam rangka menjadikan Indonesia ke depan lebih baik. Jadi tidak ada kata-kata di luar itu. Kami silaturahmi. Kenapa? Karena kami merasa kami ini perempuan-perempuan terutama kelas bawah sudah sulitnya hidup. Jadi kami datang ke sini untuk meminta itu kepada Partai Demokrat. Nah, di samping saya ada juga inisiatornya Ibu Mary. Jadi saya persilakan Ibu Mary juga. Silakan Bu Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu perempuan Indonesia. Mana suaranya? Siap untuk Indonesia lebih baik? Siap. Oke. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih juga kepada perwakilan dari Demokrat, Bapak Abdullah Rasid yang telah menerima kita hari ini. Kalau nggak ada Bapak, kami nggak tahu nih, kami di depan panggung. Baik, latar belakang dari terbentuknya proklamasi dan kebulatan tekad hari ini adalah sebenarnya kita udah sama-sama tahu, tapi kita nggak mulus-mulusin. Intinya kita ingin bersinergi dengan partai-partai yang mendukung Bapak Anies Baswedan. Jadi hari ini kita akan melakukan kebulatan tekad dari perempuan Indonesia yang terdiri dari komunitas dan relawan. Komunitas dan relawan yang murni, pure, datang dari hati kita sendiri. Kita bukan tim ses. Jadi kita tumbuh dari hati nurani kita sendiri. Ya, kenapa? Ya karena kita harus bergerak ke depan. Waktu terus berjalan. Berdasarkan dari itu, maka kebetulan saya dari alumni MUPI Sriwijaya for Anies Baswedan. Kami memang baru didirikan, tapi kami sudah mencoba untuk bagaimana supaya proses ini bisa berjalan dengan baik. Semua tentu sesuai dengan harapan kita, insya Allah. Kenapa kami datang ke Demokrat? Ya, Demokrat teman kita. Semua teman kita. Makanya ini akan bergulir. Tidak tertutup untuk partai manapun, akan bergulir. Perempuan Indonesia akan mendukung, ya, mencoblos langsung partai-partai yang mendukung atau mengusung Bapak Anies Baswedan dalam pencalonan Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Amin. Amin. Oke. Sama Demokrat nggak lupa kan, Bu? Tidak lupa, makanya kita datang ke Demokrat, Pak. Sebelumnya terima kasih atas sambutan Bapak. Kami sudah siapkan ini, Pak. Sebelum kita tanda tangan di sini, kita akan bersama-sama membacakan kebulatan tekad dan proklamasi perempuan Indonesia. Ibu-ibu bisa lihat di halaman kedua ya. Halaman kedua yang dibaca. Oke ya, nanti ibu-ibu ikuti Ibu Aisyah. Ya, ibu-ibu kita semua mengikuti Ibu Aisyah. Siap ibu-ibu? Siap. Oke. Masih ada lagi yang mau ikut? Baik, jadi kita akan melakukan kebulatan tekad dan proklamasi perempuan Indonesia. Akan dipimpin oleh Ibu Aisyah, yaitu dari Ketua Barisan Mama Mileni. Mari kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan kebulatan tekad. Kebulatan tekad. Kami akan Ibu ikutin Bu Aisyah saja. Kebulatan tekad. Kebulatan tekad. Dan proklamasi perempuan Indonesia. Dan proklamasi perempuan Indonesia. Kami Perempuan Indonesia. menyatakan Menyatakan. kebulatan tekad Kebulatan tekad. dan proklamasi
akan mendukung, memilih, dan mencoblos partai-partai pengusung Bapak Anies Rashid Baswedan tanpa kecuali. Allahu Akbar. Takbir! Takbir! Terima kasih. Ibu-ibu, proklamasi kedaulatan PKI kita sudah selesai. Saya jelaskan kenapa suara perempuan harus diberi. Ibu dengar ya, bapak-bapak juga harus dengar. Ibu. Data 2019 bahwa jumlah pemilih perempuan mencapai 95.413.520 orang atau 50%,01, dan laki-laki berjumlah 95.365.946 orang atau 49,99% dari sekitar 190.779.466 orang pemilih. Sumber ini dari Open Data kami. Artinya apa? Suara perempuan lebih banyak dari suara laki-laki. Setuju? Setuju. Pak, kita bicara. Itulah kenapa kita berani bersuara, supaya suara kita didengar. Oke? Dukungan perempuan pasti menang gitu, ya. Harus menang, Pak. Dukungan perempuan Indonesia tentunya sangat berpengaruh untuk pengambilan keputusan besar ini. Setuju? Setuju. Kami perempuan Indonesia akan ada di belakang keputusan besar ini. Kami akan selalu bersama dan bersinergi dengan partai pengusung Bapak Anies Rashid Baswedan tanpa terkecuali. Artinya, kami juga membuka kepada partai-partai lain untuk bersinergi dengan kami, berjalan beriringan dalam upaya memenangkan atau mencalonkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Itulah doa kita. Inilah yang akan kita sampaikan. Inilah yang akan kita sampaikan kepada Demokrat dan teman-teman dari yang lain. Teman-teman yang lain boleh ikut untuk tanda tangan ini. Nanti kita silakan untuk tanda tangan di sini. Silakan disuruh masuk teman-teman yang di luar. Terima kasih banyak. Tadi pesan di luar, tadi saya udah samperin. Katanya ibu ketua aja yang nyamper. Oh baik, nanti kita bawa ini Nyampernya suruh saja. bawa kemari. Terima kasih banyak atas kebijakan Demokrat. Kita tanda tangan di luar. Pak, Bapak jangan masuk ya. Kita kasih Bapak. Baik, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih atas kerjasama yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrat siap. Demokrat siap. Demokrat siap. Demokrat siap. Pasti bagian mana aja udah, yang penting agak kecil. Maka akan berlimpah lah pemilihnya, itu udah kami lihat karena relawan Anies itu di mana-mana mencintai Anies karena kerjanya tadi. Harapannya Bunda? Harapannya dengan seperti ini ada kerjasama antara relawan dengan Demokrat yang mendukung Anies ke depan menjadi calon presiden dan memenangkan Pak Anies presiden 2024 dan 2029. Untuk Bunda Kami semua ada di seluruh provinsi. yang hari Iya. Sudah berapa terdaftar? Saya belum kurang lebih ada ribuan. Target untuk suaranya di pemilu 2024 untuk misalnya memang Anies sudah jadi presiden itu cukup mudah-mudahan lagi. Targetnya berapa?
untuk khusus bunda-bunda? Kalau kami relawan dari BEM ini bukan relawan sebenarnya, kami ini ormas. Ormas BEM ya. 100%. Oh, 100%. Ibu Mary mungkin sedikit tanggapan tentang hari ini dilakukan. Terima kasih. Sebelumnya saya Mary Samiri, kami dari alumni Bumi Sriwijaya for Anies Baswedan. Kalau dibicara relawan, kami relawan, dibicara kami komunitas, karena kami akan bergerak ya, mengiringi. Jadi kita tuh di mana diperlukan kita akan bergerak. Kalau dibilang apa yang kita harapkan dari acara ini, tadi sudah kita jelaskan pada saat kita berproklamasi bahwa perempuan Indonesia suaranya lebih besar dari suara laki-laki. Jumlahnya lebih banyak dari suara laki-laki. Kita nggak usah bicara 1%. Kalau 1% 50 dengan 49 dong bicara, betul. Artinya apa? Secara statistik suara perempuan itu menentukan. Disitulah kita mau bersinergi. Kita datangin Demokrat. Bukan berarti kita minta Demokrat atau kita silaturahim. Ini bicara kami suara hati perempuan. Apa yang bisa kita bikin supaya memang dalam upaya ya namanya perjalanan politik ya. Mohon maaf kalau bisa kita ada salah-salah kata. Perjalanan politik ini harus kita support dengan baik. Sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan. Kami mendukung partai-partai yang akan mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan. Silakan tanya teman-teman mungkin dari sini. Ini pakai ada jaminan Bu, misalnya nanti ada sudah mulai pilpres itu tidak ada gesekan-gesekan dari para relawan? Saya tidak bilang jaminan, ya kan. Kalau relawan biarkanlah relawan itu akan berjalan. Relawan itu akan ada di manapun. Jadi tinggal bagaimana kita menyikapi dan bagaimana kita menanggapi mereka. Ya, nggak usah kita bicara relawan dari sisi Pak Anies, relawan dari sisi lain itu tentu saja pasti terjadi. Tapi kita nggak akan permasalahkan itu Pak, karena terlalu capek kita mikir yang begitu. Mending kita berfokus bagaimana memenangkan Pak Anies. Ini mengusung programnya dari Pak Anies sendiri sehingga apa? Proklamasi kedaulatan tekad, ya. Deklarasi. Kan banyak yang diusung ya. Nah tentu kira-kira program-program Anies yang mana yang sangat dilihat oleh emak-emak sehingga berani untuk mendukung beliau? Bu, pertama sekali yang akan kita dorong adalah Pak Anies jadi capres dulu. Kami nggak bisa bergerak kalau Pak Anies nggak capres, udah gitu aja dulu. Nanti setelah itu baru kita punya. Bunda untuk Sriwijaya sendiri untuk mendukung untuk mendukung itu alumni gimana? Bumi Sriwijaya memang baru ya, kami baru berdiri Oktober kemarin ya, nggak lama atau sebelum dari pelepasan dari purna tugasnya Bapak Anies Baswedan. Tapi kami sudah berdeklarasi karena APSRIFA adalah alumni Bumi Sriwijaya for Anies Rashid Baswedan. Kalau kita buka Wikipedia bahwa Bumi Sriwijaya itu sangat luas sekali wilayahnya. Saya memang pakai ini dari Sumsel, tapi bukan berarti Bumi Sriwijaya itu Sumsel. Ya, kalau Wikipedia bilang wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya adalah dari Semenanjung Accra, ya itu adalah Vietnam, Thailand, kemudian Asia Tenggara, Sumatera, Jawa, Kalimantan. Kami bergerak di situ Bu. Jadi untuk Sumatera kami sudah deklarasi, Batam, Dumai, Riau. Besok saya berangkat ke Sumatera Selatan, Palembang. Kami pun akan menemui tim kami di Palembang. Lanjut setelah itu deklarasi Jawa Barat. Doakan kita sama-sama sehat untuk melakukan ini semua. Harapan ke depannya Bunda? Teman-teman mungkin ada pertanyaan. Oke. Untuk deklarasi di DKI sendiri, kira-kira untuk agenda kedepannya akan di wilayah mana lagi, Bu? Oh, kalau DKI kan sudah duluan malah. Duluan. Sudah duluan kalau APSRIFA sudah duluan, tetapi itu bergulir karena kita mengundang semua yang merasa, saya pikir sih kalau orang Jawa, orang Sumatera semua itu adalah keturunan dari kerajaan Sriwijaya pasti. Kita siap untuk menerima bergabung di tim kita. Bu, izin kalau boleh izin buat penegasan aja terkait alasan dari relawan sendiri untuk mendukung Anies sendiri, sebelumnya mempertimbangkannya terkait hal apa? Pertimbangan mendukung Pak Anies. Baik. Kami tinggal di Jakarta. Oke. Kemarin kami hadir di acara transformasi ya, narasi dari Pak Anies yang menjelaskan bagaimana transformasi Jakarta dari sebelum Pak Anies sampai sekarang sesudah Pak Anies. Data jelas, komplit, bahkan jadi buku. Kita bisa buka dari situ. Itulah alasan kalau Pak Anies bisa untuk memperbaiki Jakarta menjadi lebih baik, insya Allah Pak Anies bisa untuk memperbaiki Indonesia. Dari sudut pandang emak-emak sendiri nanti untuk Pak Anies sendiri, program apa sih yang diharapkan dari segi emak-emak ini? Oke. Untuk khusus emak-emak sendiri, program seperti apa yang diharapkan? Calon presiden. Oke, Pak Anies itu kan banyak sekali program yang dibikin ya. Dan itu sangat berpengaruh pada kehidupan kita. Nggak usah jauh-jauh masalah transport, itu pengaruh. Emak-emak sangat pengaruh. Tentu ujungnya harga. Ulang lagi. Saya dengan Elsia Marantika.
Terus dengan Ibu? Saya Helmawati Nasution. Dari Ormas? Dari Bu, ini Sri terlihat Kandi. pegang Sri Kandi AFC. Iya. Mungkin Ibu sedikit menjelaskan kepada kami. Ya, kami ini dari Simpul, khusus ibu-ibu perempuan dari Anies Fans Club AFC. Nah, kami nasional se-Indonesia ya Bu. Ini kami tadi bersatu ke sini. Tujuan kami ke sini mengajak ibu-ibu ya, semua ibu-ibu yang mendukung Bapak Anies akan untuk menjadi nanti Presiden Republik Indonesia tahun 2024 pemilunya. Nah, semoga AFC ini sudah ada 29 provinsi Bu. 29 provinsi. Diketuai oleh yang presidennya Ibu jangan jauh-jauh. Bapak Insinyur Muhammad Shah. Dari kapan mulai? Dari terbentuk ini dari sejak masih Pak Anies menjabat, dirame-ramekan menjabat jadi gubernur dan diisu-isukan diangkat menjadi presiden, sehingga kita berpandangan positif untuk Pak Anies dan kita sudah melihat ini Pak Anies kerjanya cerdas, amanah, dan diakui dunia. Di acara relawan Anies ini, perkumpulannya ini, apa yang membuat Abang itu kukuh untuk Anies ini dicalonkan menjadi presiden? Kami sangat ingin perubahan dan warna baru dari kepemimpinan yang berkualitas. Karena apa? Harapan-harapan yang pernah kami sandangkan 10 tahun, menjelang 10 tahun dan 7 tahun sekarang, banyak yang membuat kami kecewa. Kekurangan kita bisa sama-sama tahu. Dengan perubahan warna baru, hadirnya seorang Anies Baswedan sebagai kandidat calon pemimpin terkuat dengan kualitas yang diakui dunia, kita bisa melihatlah perubahan Jakarta saat ini. Karena 34 gubernur yang ada, hanya satu yang berkualitas yang kita lihat. Bukan semua tidak kualitas, tapi Anies terlihat berkualitas. Karena kita ada di Jakarta, Jakarta ada barometer. Setelah itu ya, kami ingin suasana baru. Kami ingin semua menjadi satu. Bukan lagi terkotak-kotak, tapi semua jadi satu. Saya harap dan kami yakin bahwa dengan warna baru, dengan kepemimpinan Anies Baswedan, kita punya arah baru, Indonesia baru, untuk kemajuan yang lebih baik lagi. Ketum, kira-kira relawan dampak positif apa ke depan kalau dilihat misalkan Pak Anies presiden? Sini. Kita berharap kembalinya kesatuan bangsa dan harapan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang saat ini saya semakin carut marut. Mungkin itu yang kami lihat bahwa ya amandemen. Betul. Jadi seperti itu bahwa ya banyak emak-emak yang merasakan perubahan lah. Jakarta saat ini. Jakarta terdahulu dengan Jakarta saat ini sangat beda jauh. Mungkin kita berharap juga apa yang dilakukan oleh Pak Anies saat ini, perubahan yang dilakukan oleh Pak Anies saat ini tidak dibuat perubahan lagi oleh gubernur yang baru. Karena yang baru belum tentu sempurna. Tapi yang kita lihat kemarin itu memang mendekati sempurna. Tidak ada yang sempurna ya, mendekati sempurna. Demikianlah kami. Ketum, untuk relawan Anies presiden ini adalah seorang identitas. Nah, bagaimana untuk merubah stigma itu supaya jangan di kalangan masyarakat menganggap bahwa Pak Anies itu seorang identitas. Nah, ini untuk merubah stigma ini semua diharapkan dari relawan untuk Pak Anies sendiri seperti apa nanti? Perubahan identitas apa yang harus disampaikan? Nggak ada identitas yang dirubahkan. Hanya mereka orang yang tidak suka dengan Pak Anies, apapun disampaikan. Hidup Anies sebaik apapun, kalau memang nggak suka tetap jelek. Sejelek apapun yang ada saat ini, kalau mereka suka tetap aja baik. Kan seperti itu. Tidak ada kotak-kotak kok. Cuma ada hanya segelintir orang yang nggak suka. Ya kan mungkin ya oligarki. Karena kita lihat bahwa Pak Anies tidak bisa dikuasai oleh oligarki. Kan seperti itu. Jadi pertama-tama kami berterima kasih ya Bu, kalau memang banyak dukungan yang datang dari masyarakat, dari ibu-ibu atau dari siapapun. Koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS saat ini sedang berproses. Kita doakan mudah-mudahan segera proses ini selesai dan kita bisa mendeklarasikannya bersama-sama.
buat kami, buat Demokrat, Anies adalah salah satu kandidat yang memang sangat pantas untuk kita dukung. Itu. Pak, hari ini juga tadinya itu di undangan itu sebenarnya di Tugu Proklamasi. Nah, kenapa sampai mereka kembali datang di DPP Demokrat sendiri? Ya, kalau informasi yang saya dapat dari ibu-ibu ini, ternyata mereka nggak dikasih izin di Tugu Proklamasi itu untuk buat kegiatan. Nah, terus mereka datang, Pak, kami boleh nggak? Ya, namanya kan ini kan relawan, masa udah begini banyak datang terus tersia-sia kan kasihan. Mungkin mereka datang dari mana-mana, ninggalin anak segala macam. Ya, kita terimalah di Demokrat. Karena buat Demokrat, relawan ini kan sahabat kita, teman-teman kita semua. Nah, dari Demokrat sendiri nanti arah kedepannya berkoalisi dengan Nasdem untuk mendukung Pak Anies atau seperti apa? Karena tidak terlihat. Oh iya, Bu. Kan sampai hari ini koalisi kita kan tidak berubah. Nasdem, Demokrat, PKS. Makanya tadi saya katakan mudah-mudahan ini sedang berproses sekarang. Pertemuan-pertemuan dengan intensif sedang dilaksanakan. Kita berdoa mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera kita deklarasikan bersama-sama supaya perjuangan ini bisa lebih baik. Dan deklarasi dari Nasdem sendiri sudah sejauh mana persiapannya agar mungkin juga bisa mendeklarasikan? Nasdem saya nggak tahu, Bu. Demokrat. Sorry. Ya, kalau Demokrat kan tentu kita tetap harus berkomunikasi dengan yang lain. Nantinya PKS, Nasdem, dan Demokrat sampai hari ini masih terus berkomunikasi dan berkoordinasi, dan kita akan mencari satu saat yang memang tepat lah. Kita menunggu momentum yang tepat untuk sama-sama kita mendeklarasikan. Harapannya dengan kehadiran ibu-ibu untuk silaturahim dengan Demokrat sekaligus dengan mereka memproklamasikan Pak Anies sebagai tentu ya dengan kita melihat bahwa atensi dan perhatian masyarakat sangat besar sekali terhadap Anies yang maju sebagai presiden. Tentu ini hal yang positif. Demokrat berharap memang Anies bisa maju dan bersama-sama dengan kita. Kalau kami ya katakan ya bukan cuma karena kami subjektif ya, tapi kami memang berharap ya Anies AHY lah yang berpasangan ke depan sehingga memang ini bisa bersama-sama kita dorong. Itu lah harapan. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lingkarannya kecil banget deh. Ini kecil. Kami atas nama Dewan Perwakilan Pusat Partai Demokrat, terima kasih banyak. Nah, ini sini samping. Hari ini Bagong. Bu Aisyah, Bu Mary, ada dari Pejuang APW, ada Jarnas, ada BEM, ada Bumi Sriwijaya, ada UMKM Anies, berkumpul semuanya yang insya Allah 85% emak-emak semua ini. Perempuan, bukan emak-emak. Perempuan Indonesia. Jadi ini hari Jumat, hari berkah. Amin, insya Allah. Terima kasih atas kehadirannya. Tadi memang terus terang saya juga agak surprise karena begitu nyampe banyak sekali ibu, bapak, teman-teman dari pendukung Anies yang tadi saya tanya di depan, dan kami terima kasih. Yang pertama, kami berterima kasih banyak atas kehadirannya di sini. Saya mohon maaf, memang mungkin Mas Ketum memang tidak ada jadwal ke sini. Tadi malam kami juga rapat dengan beliau untuk persiapan PKPU dan pemilu, aturan pemilu. Jadi kita sempat untuk itu. Dan pada prinsipnya kita Partai Demokrat itu tetap berposisi pada memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Kami tahu tidak ada mungkin sedikit sekali partai politik yang mewakili masyarakat yang memiliki harapan untuk perubahan dan perbaikan, sehingga kami ada pada posisi itu. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini, detik ini, Mas AHY dan tim kami juga sering berkomunikasi dengan Pak Anies dan tim. Sama, beliau juga berharap adanya
kalau bahasa Inggrisnya continuity and change memang, jadi tetap ada keberlanjutan tapi lebih banyak perubahan dan perbaikan. Jadi sebetulnya kita sama, dan memang kalau tadi disampaikan Bu Arini berharap agar segera ada deklarasi dan segala macam. Semua kader kami juga menginginkan itu, dan kami juga menginginkan itu. Tapi tentu masih banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh para pemimpin kita dari segala segi. Saya rasa kita harus sama-sama menunggu, sabar menunggu, dan ini tidak ada tidak usah khawatir karena memang banyak di branding di media seolah-olah kita pecah, seolah-olah Anies AHY nggak jadi, tetapi itu semua tidak benar. Dan memang sekarang perjuangan kita betul-betul harus tergantung pada semua masyarakat, khususnya ibu-ibu, karena dari sisi penguasa memang berusaha untuk membangun image bahwa Pak Anies tidak berlayar. Itu saja. Jadi ini yang kita harus jaga, dan kami juga tetap jalan, bertahan untuk terus memperjuangkan ini. Sampai detik ini saya perlu sampaikan, Mas Anies dan Mas AHY sangat aktif komunikasi dan sangat aktif membangun visi misi kebersamaan, karena begitu kita nanti deklarasi maka Mas Anies dan Mas AHY memang harus sudah punya platform visi misi ke depan, apa yang mau diperjuangkan, kondisi saat ini bagaimana, dan itu yang mungkin mereka masih susun dengan diskusi-diskusi terus sambil menunggu koalisi kita matang untuk pembicaraan dan segalanya. Tapi sampai detik ini kami semua masih solid, kami semua masih sering berdiskusi, PKS, Nasdem dan Demokrat khususnya, tidak ada perpecahan maupun di daerah maupun di pusat. Kemarin Mas Anies datang ke Bali, diundang di G20, beliau bertemu dengan ketua partai tingkat provinsi, mulai dari kami Demokrat, Nasdem dan PKS. Beliau kunjungan lagi ke Jawa Tengah, maka beliau bertemu langsung kepada ketua Demokrat provinsi, PKS dan Nasdem. Dimanapun beliau berkunjung, di provinsi manapun, maka beliau pasti menyempatkan untuk berkumpul dengan 3 pemimpin partai koalisi ini di tingkat provinsi untuk membangun chemistry dan hati ke hati. Jadi saya rasa ini jalan terus, tidak ada masalah, dan kami terima kasih dengan Bapak Ibu yang terus menyuarakan ini, karena memang ketika tidak ada seperti ini maka pihak sana merasa ini sudah mulai adem aja. Itu yang ditunggu gitu. Jadi memang setiap waktu, setiap hari memang harus ada yang bergerak seperti ini. Saya terima kasih juga beberapa elemen pendukung. Kemarin saya dengar di NTB deklarasi Anies AHY. Ada lagi di Lampung deklarasi juga. Habis itu terakhir saya dengar di Kalimantan Tengah deklarasi. Jadi hampir provinsi ke provinsi sudah mulai mulai semarak, dan ini membantu juga untuk meyakinkan masyarakat bahwa kita ini masih bersama-sama. Jadi itu yang dari kami. Terus terang kami terima kasih atas kehadirannya. Kita akan sampaikan ke ketum bahwa dukungan ibu-ibu khususnya masyarakat terhadap Anies AHY ini makin kencang, makin kuat, makin solid, dan ini harus kita apresiasi dengan perjuangan. Betul-betul Mas AHY dan Pak Anies harus memperjuangkan ini untuk mencapai cita-cita bersama.